Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan podcast dari permintaan follower dan subscriber yang ada di Kediri. Pertanyaannya adalah tentang wanita tangguh tapi tetap pada prinsip taat suami. Jadi mungkin kalau kita lebih spesifikkan itu mungkin tentang wanita karir tapi dia statusnya istri orang, mungkin seperti itu. Nah, kami seorang istri, bukan istri orang. ya itu udah. Nah, jadi kami di sini punya sudut pandang yang berbeda. Kami dari sudut pandang syariatnya, mungkin beliau dari sudut pandang sebagai seorang wanita, seperti itu. Mungkin perkenalan masih mau diperkenalkan apa tidak nih? Gak usah lah ya. Sudah kenal ya. Kali ini ketika wanita berkarir tapi dia statusnya suami orang istri orang. Seorang istri apakah dia itu masih bisa bekerja, berprofesi ataupun berkarir? Mungkin sebelum dari sudut pandang syariatnya, sudut pandang beliau dulu, sekedar cerita guys. Sudut pandang aja syariatnya dulu. Kalau secara syariat itu sebenarnya wanita itu sudah ada di tanggung jawab istri. Jadi wanita tanggung jawab istri. Tanggung jawab suami. Agak grogi guys, lama agak podcast. Jadi wanita itu tanggung jawab suami. Nah, kalau dalam syariat wanita karir itu tidak boleh. Syariat itu tidak memperbolehkan wanita karir kecuali nanti ketika dia berkarir itu aman dari fitnah, yakni aman dari hal-hal yang membahayakan dirinya, kemudian mendapatkan izin suami. Yang ketiga, suaminya miskin, tidak bisa menafkahi, atau bisa menafkahi tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan primer dan sekunder seorang istri. Maka syariat itu tidak memperbolehkan untuk keluar selama aman dari fitnah. Kalau di dalam kitab ada Buhayatiz Zaujiyah Sohefah 163 itu dikatakan seperti ini: laisa fil islami ma yamna'ul mar'atu an takuna tajiratan aw tabibatan aw mudarrisatan aw mutaharrifatan li ayyi hirfatin taksabu min rizqa al halala madamat ad-dururah tad'u ila dzalik. Jadi syariat sebenarnya masih ada peluang untuk wanita karir walaupun statusnya dia merupakan istri seseorang, dia itu tetap masih bisa melakukan mengejar karirnya dengan 3 catatan tadi. Satu, dia itu dapat izin dari suami. Yang kedua, memang suami itu penghasilannya sangat sedikit sekali, sangat minim sekali. Itu di kitab ada Buhayatiz Zaujiyah sama di kitab Is'adur Rafiq. Kitab Is'adur Rafiq itu sarah dari kitab Sulam Taufik. Padahal itu kitab yang sangat ekstrim sekali dalam bidang tasawuf, tapi di sana membuka peluang bagi seorang wanita untuk berkarir ternyata. Seperti itu. Mungkin langsung dari Ningkafiyah sendiri gimana? Di sini berkarir itu apakah sesuatu yang menghasilkan uang atau tidak? Maksud saya seperti misalnya ketika seorang istri dia mengabdikan waktu dan dirinya untuk kegiatan sosial atau organisasi. Terkadang seperti itu kan nggak melulu menghasilkan uang. Yang pertama mungkin syariat sudah hukumnya kan macam-macam juga. Ini kan bisa dari kitab lain juga bisa beda versi juga. Tetapi untuk seorang perempuan yang paling penting, yang utama ketika mau menikah adalah harus menanyakan dulu ke suaminya hal-hal yang membuat tidak nyaman, hal-hal yang tidak nyaman tapi itu penting. Contohnya bagaimana kalau aku bekerja, bagaimana kalau misalnya pendapatan istri itu lebih banyak, atau hal-hal yang memang perlu dibicarakan. Soal keuangan itu memang perlu dibicarakan. Mulai keuangan ya, dan mulai karir dan lain semuanya. Ya, misalnya
si suami ternyata nggak ingkar, kamu kalau sudah nikah nggak usah kerja, saya saja, kamu tinggal duduk manis, udah ngurusin anak gini. Ada kan tipe laki-laki seperti itu ya. Nah, tinggal kita nih seorang perempuan, kalau nikah tuh jangan hanya masalah cinta saja, tapi tanya juga prinsip hidupnya, visi dan misi ke depan. Itu harus disamakan agar tidak terjadi gejolak di kemudian hari gitu, gesekan malah enak gitu. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengetahui diri kita sendiri. Jadi di buku ini Al-Pagel, kenapa saya beli buku ini? Karena ini adalah menceritakan orang-orang yang memang mempunyai karakter seorang pemimpin. Alpha, ada alpha male, ada alpha female. Ini namanya Al-Pagel. Tapi perempuan itu tidak terkotak-kotak hanya ini, ada alpha, ada beta, ada apalagi aku lupa, macam-macam kategori perempuan. Tapi kembali lagi, manusia itu tidak bisa dikotak-kotakkan dengan sebuah box yang kita tentukan, enggak. Cuman mungkin ketika seorang perempuan dia mempunyai sifat kepemimpinan, mempunyai leadership, di sini dijelaskan dia sangat menonjol ketika di suatu grup atau golongan, dia pasti akan bisa memimpin atau mengarahkan. Dia bisa menentukan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Jadi memang sifatnya itu adalah menjadi seorang leader, pemimpin. Ketika menikah gitu terus gimana gitu. Yang pertama harus cari pasangan yang sefrekuensi dan bisa menghormati sifat kita atau keputusan kita. Cari visi dan misi yang sama. Misalnya bisa dijelaskan, saya nggak bisa ninggalin ini organisasi ini misalnya gitu. Gimana, sama ikhlas nggak, ridho nggak kalau misalnya saya setiap bulan, misalnya sebulan sekali atau sebulan sekali saya harus keluar untuk memimpin atau mengkoordinir organisasi ini, seperti itu juga harus dibicarakan. Terus kemudian saya nggak betah nih kalau nggak kerja, saya suka bekerja gitu. Entah itu apapun pekerjaannya yang membutuhkan interaksi pergi keluar, itu juga harus dibicarakan gitu. Bagaimana pendapat suami atau calon suami ketika saya juga punya penghasilan, seperti itu. Karena kayak kita kan sama-sama punya penghasilan. Kuncinya adalah saling menghormati menurut saya. Antara pasangan suami dan istri itu saling menghormati. Tidak ada yang lebih unggul. Dan caranya yang mengkomunikasikan dengan baik, komunikasi dengan baik. Istri maunya apa, suami maunya apa, itu harus dikomunikasikan. Ya seperti itu. Jadi ketika dia berkarir ataupun bekerja, dia tetap bisa menghormati suaminya. Karena ya situ suami juga bisa menghormati istri dan tidak ada saingan. Meskipun seorang istri penghasilannya atau pendapatannya lebih besar daripada suami, itu tidak membuat suami itu merasa berkecil hati atau merasa minder, enggak. Karena kalau kayak gitu itu nggak sehat. Pernikahan yang kurang sehat. Betul. Tapi saling menopang satu sama lain. Kalau misalnya si istri bekerja, suami leyeh-leyeh, malas-malasan, ada sobung. Jadi seperti itu. Jadi ya, harus saling sih. Berarti kayak kita. Insyaallah, amin. Kita saling melengkapi lah. Saya punya penghasilan. Ya, kalau contoh konkretnya ya Mbah Idris sama Bu Nyai gitu. Nah, betul itu gambaran couple goal menurut kami. Bisa sukses menghormati. Beliau sangat menghormati Mbah Yai dan Mbah Yai juga sangat menghargai Bu Nyai. Nah, betul. Itu kalau ingin tahu ceritanya kalian bisa beli buku kisahnya Bu Nyai dan Mbah Yai di Lerboyo, itu ada itu. Di situ ada. Mungkin bisa beli nanti kalian. Bahkan ketika Bu Nyai itu pergi untuk belanja, kadang Mbah Yai malah ikut nganterin. Sering ya? Seperti itu, sering. Kalau misalnya nggak bisa nganterin, ya disuruh ikut sama mbak-mbak satu dan juga. Dan Bu Nyai itu wanita karir kan? Iya, pekerja keras. Beliau itu memang pekerja keras. Yang beliau Bu Nyai kan? Iya. Beliau itu memang pekerja keras.
Ya kuncinya itu sih, saling menghargai dan saling menghormati. Berarti Jadi tetap bisa sukses, tetap bisa berjalan satu. kalau Sama lain. dari sudut pandang Ning Kafia itu berarti wanita karir itu memang kalau memang memungkinkan itu tidak masalah. Dan tapi kuncinya itu di komunikasi, harus saling menghormati dan menghargai kan seperti itu kan. Kalau di syariat kan ibarat yang saya sampaikan tadi itu berbicara tentang masalah nafkah. Ketika suami itu bukan nafkah, masalah keuangan. Ketika suami itu ternyata keuangannya minim, maka istri silahkan berkarir dan untuk membantu suami itu dipersilahkan selama itu menjadi ranah darurat seperti itu. Pertanyaannya sekarang, kalau di syariat itu jelas tidak bisa. Ketika wanita berkarir di luar tapi bukan konteks ekonomi, tapi untuk hubungan sosial, seperti memimpin organisasi dan lain sebagainya, itu kalau di syariat kemungkinannya peluangnya masih kecil. Kecuali kalau kita pakai fikih yang kontemporer sekarang, ya fatwa para ulama yang sekarang, terutama ulama Mesir itu banyak memperbolehkan seperti itu. Kalau menurut Ning Kafia sendiri gimana? Dunia itu berubah. maksudnya segala informasi, toh juga sebenarnya berkarir pun atau berdagang mencari nafkah itu sudah bisa lewat online, itu memang juga bisa, tidak harus keluar, itu juga bisa, macam-macam sih. Cuman zaman sekarang dan zaman dulu itu jauh berbeda sekali. Seperti itu. Ya, konteksnya sudah berbeda. Tapi zaman dulu juga sudah pernah ada wanita karir. Oh iya, pasti. Seperti Sayyidah Aisyah, itu kan beliau mimpin Khadijah perang dan perang. Khadijah saudagar perang. Bahkan itu banyak membantu. Ya, contoh konkretnya ya Nabi Muhammad niku sama Sayyidah Khadijah. Nah, kalau kita melihat Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Aisyah itu gimana menurut jenengan? Kan beliau berdua berkarir semua tuh. Profesi Justru dagang malah dan pengajar. Apa namanya ya, pendapatan Khadijah itu membantu suaminya dalam berdakwah. Betul. Kemudian Sayyidah Aisyah tersalurkan kan hadis-hadis Rasulullah. Kok tanya kulo? Kita tanya jenengan. Jenengan sudah tahu jawabannya. Kenapa harus tanya saya? Kadang pertanyaan itu bukan karena nggak tahu, Bu. Ya, ngetes kan? Ngetes. Maka dari itu, kenapa tanya sama saya? Tanyakan diri Anda sendiri. Sudahlah, monggo. Sampun iki. Nggih, penting banget untuk mengkomunikasikan hal-hal yang krusial dalam sebuah rumah tangga, bukan hanya sebelum sekedar menginjak ya, hubungan yang lebih suami serius, istri yang lebih serius. ya. Jadi meskipun harus sebelumnya kita juga nggak pernah membicarakan ya, ini. kita lain, Bu, jangan dijadikan contoh kita itu. Berarti memang harus sebelum memilih pasangan kita harus mengkomunikasikan dulu visi dan kedepannya. Visi dan misi tentang prinsip seperti itu. Siap. Bukan hanya sekedar I love you, you love me, we are happy family. Gak semudah itu ya. Enggak. Kita juga selama 9 tahun ini kan banyak kan naik turunnya gitu kan. Iya pasti dah 10 tahun ya. 10 tahun. Ya, Alhamdulillah. pastilah. Okay. Dari nggak kenal sama siapa-siapa, mulai dari beradaptasi, mengenal satu sama lain. Oh, dia biasanya kayak gitu. Oh, seperti ini ya, seperti itu. Ternyata dia keren sekali hal, seperti itu. Itu hal yang penting menurut saya. Jika kita merasa aku nggak iso gini ini rumah tok, nggak iso aku, sumpah aku malah uring-uringan aku kayak gitu misalnya. Dia memang suka untuk pergi keluar berinteraksi dengan orang lain atau bersosialisasi gitu. Mungkin itu perlu dipertimbangkan juga ya. Kesimpulannya sekarang. Nah, kalau dari kami, saya wanita itu silahkan berkarir. Nah, kalau di syariat sendiri sudah ada kriterianya. 1, dapat izin suami. Yang nomor 2, dalam perjalanannya ke tempat kerja dan di tempat kerjanya itu tidak timbul fitnah. Fitnah itu macam-macam. Dia bisa melakukan maksiat, atau yang kedua kemungkinan dia kena kejahatan itu lebih besar. Yang ketiga, karena kondisi darurat memang butuh untuk membantu suami seperti itu. Kalau terkait dengan nanti mengikuti organisasi ataupun apa, itu juga tidak masalah selama dapat izin dari suami dan tidak ada fitnah di tempat organisasinya. Mungkin kalau kesimpulan dari Ning Kafia gimana?
Ya kuncinya komunikasi. Kalau kalau yang jenengan sampaikan itu Hukumnya. orang-orang feminis tuh pasti nggak terima. Nah, berarti kuncinya Ya kuncinya ya saling menghargai dan menghormati satu sama lain. dan Seperti itu. dikomunikasikan. Dikomunikasikan seperti itu. Oke guys, ini podcast kita kali ini podcast dadakan, sekedar cerita. Sebelum beliau itu sebenarnya tidak mau diajak Gak usah, podcast. gak usah. Cut. Assalamualaikum. Ya dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.